Udah. Selamat sore rekan-rekan. Ini episode kedua kita di Wota Podcast. This is gue dari Wota and Associate. Ini Agitos. Kembali lagi. Jadi gimana? Jadi kita kayaknya mau bahas yang sebelumnya kita pernah omongin di podcast kita sebelumnya. Jadi kita ini hari ini mau ngasih deskripsi dari 3 hal yang orang suka ketuker-tuker nih. 3 hal. Oke, 3. Iya, 3. Tapi sebelumnya emang kita bahas apa aja tuh? Sebelumnya kita perkenalkan aja sih sebenarnya diri kita siapa. Terus kita tertarik untuk membahas kita ini sebenarnya apa sih, ngebahas sedikit itu kita itu fans atau wota atau wibu sebenarnya. Tapi kan tadi tuh apa ya? Sebelumnya kan ada 3 pilihan tuh. Iya. Kita mau bahas apa? Iya. Itu ada yang pertama ada apa? Satu perbandingan 3 hal antara wota, wibu dan fans JKT48. Nah, yang akan kita bahas sekarang tuh. Iya. Terus Kedua itu kita bahas dulu tuh Skyman, manusia langit. manusia langit. Dia tahu hal-hal yang orang lain nggak tahu, men. Ya, betul. Terus yang ketiga tuh kalau nggak salah yang Kenapa orang itu suka banding-bandingin era JKT48 sekarang, era JKT48 sekarang namanya JKT48 Fight, sama yang tanpa dulu nggak ada embel-embel, dulu ya JKT48 aja. kurang bisa. Nah, terus sekarang berarti kita mau bahas yang perbedaan 3 hal itu. Iya. Satu apa? Satu, wibu tuh apa sih? Wibu. Wibu tuh apa? Wibu tuh gue juga bingung sebenarnya. Iya. Definisinya tuh apa? Lu buah hati kan? Bawa sih gue sebenarnya. Coba kita searching aja dulu. kita searching di Tapi sebelum Gemini. kita searching nih, kita buat perbandingan aja. Menurut lu wibu itu apa? Menurut gua? Rehan aja. Menurut Rehan ya, menurut Rehan tuh wibu tuh orang yang sebenarnya tertarik dengan kultur di Jepangan ya. Jadi dia seseorang yang tertarik dengan kultur Jepang. Gue juga sependapat sih soal itu. Jadi semuanya tuh semua terkait tentang Jepang, guys. Gak cuma lagu, film, anime, dorama, itu termasuk wibu. Kalau gue nangkep juga gitu sih. Mungkin tapi lebih spesifiknya biasanya yang disebut wibu tuh pop culture ya. Apa termasuk kayak bacok-bacokan samurai itu wibu juga? Itu enggak. Enggak ya, berarti mungkin pop culture ya. Yang modern culture gitu-gitu ya. Jepang juga nggak ada tawuran. Bukan maksudnya kayak samurai itu lah. Samurai kan budaya Jepang. Samurai. Ninja gitu. Maksudnya? Iya kan dia kan kayak budaya Jepang tuh, Jepang tuh. Samurai, ninja gitu-gitu zaman dulu. Oh, samurai kan kalau di sini kan biasanya tuh pedangnya. Iya, Pedang katana. samurai. Iya, katana. Padahal kan samurai itu kan orangnya. Bukan pedangnya. Kalau kita zaman sekolah orang-orang bawa pedang-pedang, katanya samurai ini SM gitu ya. Saya samurai. Padahal itu bukan. Tapi itu maksud lu berarti termasuk juga sih kalau itu. Termasuk juga. Iya kan? Karena semua hal kultur tentang Jepang. Kalau budaya ini kerja keras tuh gimana? Kan orang Jepang kerja keras, nggak boleh terlambat, termasuk wibu kan? Kayaknya enggak. Nggak mau. Kalau itu masuk ya. Kan bukan ikonnya gitu kan. Oke. Cuma kelihatan dong gitu. Tapi nggak cuma Jepang. Berarti mungkin di Jepangan itu arahnya itu apa nih? Bisa luas banget berarti ya? Wibu itu luas banget ya? Iya, pokoknya lu ikutin Jepang itu udah termasuk wibu harusnya. Oh gitu ya? Iya. Lu ikutin apa? Anime, musik. Terus apa lagi? Iya, itu kan yang auto yang jual kan. Tapi kalau yang sehari-hari gimana? Kayak budaya mengantri gitu gimana? Lah kan lu gak nyontoh Jepang. Oh gitu ya? Kalau mengantri ya udah emang bermasyarakat kita harus mengantri kan. Oh gitu. Iya, dalam bermasyarakat kita harus mengantri. Kecuali kita, gue suka dengan Jepang nih. Oh gitu. Kan itu kita ada patokannya. Oh itu berarti budaya ya? Berarti budaya yang patokan wibu itu budaya, bagaimana? Nah, setahu gue itu kulturnya nih, misalnya ada apa gitu. Budaya Jepang gak cuma budaya seni. Tapi mungkin yang bisa di-output ke sini ya, bisa diekspor ke sini ya. Karena contoh kita di Jakarta, kita itu ke kuil Shinto agak jarang sih. Gue jujur jarang. Kan ya kan kalau di Jepang kan ada ke kuil Shinto, semua orang ke kuil Shinto kan di Jepang. Padahal mereka agamanya belum tentu punya agama sebenarnya. Iya, Shinto itu kan kepercayaan ya. Iya. Jadi ya, kuil udah termasuk Shinto. Jadi Jepang tuh ketemu dewa-dewa gitu lah. Iya, Amaterasu gitu kan, dewa matahari.
Iya, tapi ya udah. Jadi kan segitu mungkin ya. Situ. Wibu Wibu itu. tuh coba kalau di Coba, Google gimana? coba gue cek Menurut ke Google. Gemini ya. Gemini gue premium men mau. Premium aja. Di mana? Iya. Pro. Kita coba cari Arti wibu menurut Gemini. arti wibu. Arti Kita wibu. coba tarik garis besarnya ya. Jadi kalau menurut Gemini Pro, ya, Pro jadi. wibu adalah sebutan untuk seseorang, khususnya non Jepang, yang sangat menyukai atau memiliki obsesi berlebihan terhadap budaya populer Jepang seperti anime, manga, light novel, musik, cosplay, hingga bahasa dan gaya hidup. Apa tuh maksudnya gaya hidup? Oke. Istilah ini awalnya muncul di situs forum internet global tahun 2000-an pertengahan. Awalnya karena ini digunakan ejekan untuk orang barat yang merasa paling paham Jepang dan menganggap budaya Jepang jauh lebih superior dibanding budayanya sendiri. Oke. Wibu, wibu itu tulisannya gitu ya? Iya, adaptasi lidah masyarakat Indonesia dari kata wibu. Ya, berarti itu istilah, itu definisinya wibu gitu. Iya. Jadi ya apakah kita bisa dipanggil sebagai wibu? Menurut lu gimana? Kalau menurut gue sih bisa, karena kalau gue sendiri cukup berlebihan orangnya ya. Film-film gue kan suka itu tuh di send orang tuh nge-save. Film Jepang nih, wah gitu kan nge-save ya. Film apa nih? Ya, banyak lah nanti kalau mau gue kasih sering YouTube ya. Berarti penonton kita juga pasti wibu. Pasti lah. Siapa yang nggak mungkin ketemu channel gue? Soalnya channel gue pisahin sama skripsi gue. Oke, itu mungkin wibu udah cukup belum nih? Apa mau ada yang mau ditambahin? Udah, wibu sih itu sih intinya. Itu. Kita nggak fokus itu soalnya. Untuk misahin aja nih, wibu tuh apa sih? Jadi bisa dikatakan wibu tuh garis besarnya ya. Dan kita masuk ke apa berarti subgenrenya gitu ya, subgenrenya. Yang ada itu. Nah terus berarti lanjut yang kedua tuh apa tadi? Wota. Wota, oke. Wota tuh apa? Menurut lu? Menurut gue, kalau wota, gue sih nggak ngerti yang lain ya. Kalau gue sih taunya ya wota yang gue tangkap dari orang-orang sekitar gue sih sangat melekat dengan JKT48. Jadi kayaknya wota itu udah pasti fans JKT. Nah kalau menurut lo gimana? Kalau menurut gue tuh wota itu sebenarnya lebih luas lah. Lebih luas lagi ya? Dia tuh general gitu. General. Jadi wota itu kalau menurut gue tuh dia suka idol grup Jepang ataupun grup band atau apapun itu yang musik nih. Iya. Itu yang terkait Jepang. Yang actually inspired by Japanese music gitu ya? Itu misalnya ya benar fans JKT itu sebenarnya wota juga termasuk kan. Oh, gue termasuk wota berarti? Iya, tapi nggak semua wota termasuk fans JKT yang. Oh gitu ya? Iya, jadi kebalikan. suka dulu ada grup rock, J-Rock itu Jirok. Iya. Jirok tuh itu wota. wota juga? Kalau lu ngefans sama dia wota gitu. Oke, kalau berarti termasuk fans One Ok Rock gitu, termasuk wota berarti? Wota. Oh, oke, ini ilmu baru guys, gue baru tahu juga ternyata. Apa? Ternyata orang yang suka musik walaupun bukan cewek-cewek kayak contoh One Ok Rock, cowok banget, laki banget, ternyata termasuk wota ya? Iya, itu kan dulu idol Jepang jatuhnya. Iya. Terus Jirok tuh dulu ada info tambahan. Apa itu? Dulu katanya tuh Jirok itu tuh agak dimusuhi. Tidak dimusuhi atau dimusuhi? Agak dimusuhi. Sedikit dimusuhi. Banyak yang nggak suka. Soalnya kan itu kalau nggak salah ya. Tapi gue takut salah. Oh iya. Secara konsep gimana? Ini cuma kabar-kabar burung aja guys. Jadi Jirok tuh katanya dulu. Jadi kan Jirok itu kayak ya udah anak perkumpulan yang suka lagu Jepang. Sebenarnya Bikin band. Nah sebenarnya tuh banyak, nggak cuma Jirok doang tuh dulu. Tapi kenapa dia kurang sukain? Cuma kayaknya dia ada yang agak dibantu lah gitu. Dibantu Sama siapa gue nggak tahu tuh. Iya, manajemen pasti ya. Jadi yang menonjol tuh dia doang. Oh gitu. Oke, masuk akal, masuk Sama akal. yang lain juga bagus-bagus. Tapi gue juga lupa siapa. Iya. Tapi itu kabar burung aja. Baru burung. Gue jadi keinget ada dulu Superman's Dead. Superman's Dead itu band
band rock. Dia itu dulu indie tapi dia masuk ke label, terus jadinya orang-orang yang lain tuh bikin grup yang dalam tanda petik kelompok pembenci SID. Mungkin mirip-mirip kayak gitu lah ya. Jadi sama-sama indie nih. Awalnya kan udah pasti underground dong. Kalau musik-musik J-rock gitu, siapa yang tahu Japanese culture zaman dulu kan 2010 ke belakang nggak ada kan? Tapi sebenarnya banget tau. Maksudnya bukan media mainstream kayak Peter Pan gitu loh. Iya bukan. Yang bukan masuk TV kan? TV jarang, tapi orang banyak. Mungkin kalau komunitas banyak kali. Komunitas banyak kan. Di radio juga ada dulu. Ada juga dulu. Di radio ada. Gue inget radio tuh ada di Trax FM kalau nggak salah. Trax FM. Trax FM 101,4. 101,4. 101,4 Trax FM itu ada segmen Iro guys. Apa itu? Iro. Iro. Iya Iro. Jadi ya udah bahas segala macam tentang Jepang. Oke. Ya, itu tambahan info aja sebenarnya. Tambahan info ya. Ternyata yang begitu juga seorang wota. Gitu ternyata gue nggak bisa ngeklaim nih. Kita itu terus JKT kan wota, nggak bisa kayak gitu ya. Ternyata fansnya One Ok Rock. Berarti kan itu masuk kota. Oh gue termasuk wota. Iya. Tapi kayak lu kan bukan wota itu gue nggak boleh ya. Padahal dia juga wota ya. Fansnya One Ok Rock. Iya, tapi kalau lu wota terus lu anggap dia fans JKT itu salah. Oh gitu. Karena nggak cuma fans JKT doang. Siapa tuh dia fans yang lain tapi nggak fans JKT bisa dianggap wota. Iya kalau gue ngomong kayak lu mah bukan wota kan lu nggak suka JKT itu salah ya. Itu salah. Oke baru paham. Coba kalau di Gemini coba ya. Gemini. What is wota? Wota. What is wota? Coba. Wota fans JKT. Apa arti wota? Coba apa itu wota? Kita lihat. Wota adalah sebutan khusus sebagai penggemar berat dari grup Jepang. Contohnya sih di sini kebetulan AKB ya. AKB kan ada grupnya ya di Jepang. Iya. Oke. Kata ini turunan dari istilah otaku. Namun secara spesifik merujuk pada mereka yang mendedikasikan waktu, energi dan finansial untuk mendukung para idolanya dia. Oke. Iya, idola. Berarti nggak sebatas idol grup dong. Betul sih, idolanya dia pokoknya. Tapi kayaknya sih fokus ke musik sih di sini sih. Iya. Kalau project katanya, gue nggak tahu sih belum musik itu apa. Kalau project gue nggak tahu. Nggak tahu, ada ya? Itu dia AKB masuk ke situ kan. Oh ya? Iya, Hello Project itu apa ya? Gue juga. Project. Hello Project itu ada AKB-nya juga kalau nggak salah. Oh gitu, jadi kayak koalisi gitu kali ya? Dia kan dulu AKB bikin dorama. Bikin drama apa tuh? Dorama. Drama apa? Majisuka Gakuen. Pemainnya semuanya member. Iya, ada ceritanya gitu. Ada cowoknya? Nggak ada. Nggak ada anjing gimana? Nggak ada. Nanti kita cari deh. Majisuka Gakuen. Gue juga nggak pernah nonton sih waktu itu. Oke. Tapi ada drama. Jadi kalau JKT kan buat film guys, ini Viva Hurricane nih kalau nggak salah ya. Viva JKT. Viva Hurricane juga lagu. Oke. Viva JKT bagus tuh guys. Viva JKT filmnya bagus. Iya. Seru lah ya. Iya. Entertaining lah ya. Nggak tahu kalau Nonton film. nggak? Nggak pernah sih. Nggak pernah. Kamu nonton nggak? Nggak pernah. Sekarang Nanti kita udah lama banget tuh aja. Kalau Viva Hurricane lagunya bagus ya? Gue lebih suka Yuhiwo gitu luka. Oke. Bikin lari-lari kan ya. Terus kita mau bahas apa ya? Viva JKT itu bagusan lu. Film Coba lu wajib tonton ya. Oh gitu. Jadi tuh lu sinopsisnya nggak tahu. Nggak tahu. Lu sama sekali buta tuh. Nggak tahu apa tuh ceritanya. Kan ceritanya itu ada. Tapi jadi spoiler lah. Biar penonton kita tahu nih Viva JKT itu apa. Bukan spoiler juga sih orang udah lama banget. Iya. Udah film. 2010, 2012 ya. Oh iya. Nggak tahu sih. Udah lama banget. Gue belum suka JKT gitu segitu. Itu tuh jadi para member tuh ceritanya guys diculik dia. Diculik. Member JKT48 nih. Semua member diculik. Sama siapa? Sama ada satu manajemen. Pihak manajemen gitu kayak mau dikudeta gitu kan. Oh gitu, sama Iya. manajemen yang lain lah ya. Iya pokoknya mau dikudeta gitu nanti diganti. Nah terus si membernya ini dia mulai lagi dari nol. Oh gitu. Iya. Oh tadinya udah di ambush semua tuh. Udah gitu. Dia mulai lagi dari nol.
Oh gitu. Terus ada 3 orang fans nih ya. Sangat beruntung itu fans. Kenapa mereka bertiga ini? Mereka itu ketemu sama mereka. Oh, mereka bertemu langsung ya Dengan tanpa member. bertemu member ya. Iya. Di Lawson kalau nggak salah ketemu. Nggak sengaja ketemu Iya, terus wah kayak mimpi basahnya. para botak kayak gue guys. Terus Ya udah. Mereka bantuin JKT ini ngerintis lagi dari nol. oh ya, Bikin headset, tampil di jalan-jalan gitu. sampai akhirnya Sampai akhirnya ya. Tonton sampai apa? oke. Jadi singkat cerita situasinya itu JKT48 mengalami permasalahan ya, dia bubar, terus dia mulai dari awal tapi dengan nama yang sama tuh JKT juga. Sama. Tapi manajemennya hilang lah ya, nggak ada teater lagi ya di situ ya. Dia nggak deh. Iya pokoknya gitu. Iya kira-kira begitu lah ya. Cuma Oke. Secara manajemen hilang lah ya. Nah, Kan dia namanya bisnis harus berjalan nggak sih, harus ada PT-nya segala macam, nggak bisa tuh dia tampil tiba-tiba di mall tanpa ada izin, nggak bisa. tapi guys. kalau di film itu kayaknya bisa aja. Nggak, maksudnya dia sempat hilang kan karena itu sempat dia kan kalau bilang dari awal nih ya karena si payungnya kan hilang kan, itulah yang bikin dia nggak bisa tampil lagi kan. Makanya itu iya. Jadi dia tuh benar-benar dari nol. Gitu. Semua member tuh kayaknya tinggal di mana gitu. Oh gitu, di situ di film itu. Di film itu Iya, jadi mereka kumpul. Wah, seru. mukanya semua pengen banget guys, Seru, ini guys. seru banget. Jangan lu ketemu. Nanti kita tonton bareng nih, boleh deh. Ketemu melodi coy. Ketemu Melody ya. Iya. Oke. Melody itu dewanya zaman dulu, Veranda dan kawan-kawan. Itulah ya kira-kira Gelap banget ya. Bota ya. Iya itu panjang banget nih bahasanya. Iya, jadi kira-kira begitulah. Iya. Gila nih. Terus setelah utama Fans JKT48 ya, lebih supnya lagi. ya lebih mengerucut. Belum merucut. Walaupun di Indo gue rasa Apa? paling banyak suka di Jepangan setelah anime ya. Setelah gue perhatiin sih orang suka anime, game, habis itu JKT sih menurut gue. JKT. Hmm. Anime, game, JKT. Menurut lu? Menurut gue, Iya. Jadi maksudnya apa tuh? maksud gue si JKT ini posisinya kuat banget men di Indo gitu ya. Maksudnya orang lain kayak gue rasa gak banyak yang tahu selain JKT sih, yang kayak bahkan AKB aja orang di Indo nggak tahu gitu. Kalau di Jepang tuh dia gue gak ngerti ya, mungkin karena dia manajemennya itu begitu jago lah ya dalam mengatur ya, dia sampai punya peranakannya lagi kayak ada namanya Nogizaka 46 gitu. Nah, itu masih satu orang sama. Yang buat ya, jadi kayak dia kayak ada 2 pohon gitu ya. Ih, jadi nih kalau nggak salah si Akipe tuh, si paling atasnya dulu tuh ngerasa wah ini AKB terlalu ini. Nggak punya lawan lah. Itu bikin tandingan tuh. Bukan dengan Nogizaka ya, padahal itu sama punya dia juga ya. Iya sama-sama itu punya dia juga nih. Tapi sekarang lebih maju Nogizaka sih kayaknya. Kayaknya ya. Kalau Iya. di luar ya, di Jepang ya. Di luar. Sorry, misalnya di Jepang. Hmm? Di Jepang gua nggak udah Nogizaka sih. Di Indonesia kayaknya Nogizaka tuh lebih oke daripada KB. Fansnya Soalnya emang kalau Nogizaka tuh lebih rapi lah ya, lebih profesional juga ya. Iya. Kayaknya juga nggak banyak nggak seketat si 48 kayaknya ya sih. Dia lebih kalem lagi. Kalau KB kan lebih Tematik lah, wow gitu. Kalau dia lebih kalem. lebih kalem. Ya gitu lah. Jadi mungkin musiknya lebih diterima juga ya. Penampilannya juga lebih kalem gitu kan. Oh gitu, Iya, bukan yang kayak kalau 48 kan kayak dipaksa jadi princess, jadi anak sekolah gitu mulu gitu kan. Kalau Nogizaka 46 kayaknya sih dari usia juga banyak yang lebih tua dibanding 48 ya. Oh iya. Iya kan? Enggak. Coba cek bentar. Nanti kita cek. Kita cek. Iya. Jadi tuh fans JKT itu artinya apa? Fans JKT. Nah, ya fans JKT. Iya, kalau menurut gue sih jujur ya secara keuangan kan nggak semua orang tuh mampu nih untuk beli tiket teater JKT48. Iya betul. Menurut gue sih orang sekedar nontonin di YouTube itu udah termasuk mendukung men. Udah termasuk fans sih menurut gue. Iya pasti ya. Sekarang kan zaman digital. Iya. YouTube tuh paling gratis. Iya. Lumayan berarti. Tapi masuk iya ya. Berarti segede itu pemasukannya cuma dari teater kan? Kemungkinan besar. Dulu. Kalau sekarang tuh ada namanya video call.
Video call. Iya men. Sekarang video call. Iya. Tarifnya berapa? Bisa. Video call tuh mahal men. Berapa? Mungkin lu cek deh. Video call tuh kalau meet and greet ya, meet and greet tuh 10 detik 50.000. Kalau video call kan 50 deh. 10 berapa? 50. 50 detik. 50 detik. Video call 50 detik. Anjing. Mending sama ya makanya maksud gue gue juga fans ya, dan ini kan Gak apa-apa sih. beda nih gitu ya. Apa itu hak kalian masing-masing. Iya. Demi fans. Bukannya selingkuh ya kalau buat pasangan ya, ini beda. Ini kan dia kayak penyanyi gitu kan maksudnya. Iya, kita ketemu idola gitu. Iya, bukan yang kayak udah punya pasangan terus kalau ikutin tipe selingkuh itu nggak sampai segitunya sih guys. Tapi menurut lo ada nggak? Hmm. Tapi menurut lo ada nggak? Ya kalau ada yang sampai semua itu kan makanya ada batasnya guys. Kalau misalkan ini pasangan lo nih kayaknya jangan terlalu ini deh. Ya mungkin lu ya gimana lu komunikasiin aja sama pasangan lu sih. Nah itu tuh penting banget tuh yang dikatakan tuh ada batasan. Betul. Iya ada batasan. Batasan tuh harus kita tebalkan tuh ada Iya. batasan. Jadi tuh kita cuma ya udah fans sama idola aja. Guys. Betul. Gak usah baper banget. Betul. Dan lagi member tuh banyak yang di bawah umur men. Lo harus inget juga. Di bawah. Iya di bawah 17 tahun, di bawah 21 tahun, 21. Lo yang nonton ini kan di YouTube gue cek umurnya 25 sampai 34 semua aja. Nggak ada yang di bawah. Ini om semua. Ini om semua men. Padahal gue jujur ya, ini video ini nih YouTube gue nih, gue lempar-lemparan ke anak-anak cosplay ya, berarti nggak ada yang nonton anjing. Gue cuma nggak bercanda ya. Tolong sensor. Apa lah? Siapa mas buat nonton? Iya makasih banyak teman-teman. Tapi tolong tonton nanti ya adik-adik cosplayer. Berarti keren sih kalau mereka sampai nonton. Ini menit kedua-duaan. Iya. Udah nyampe 22 menit ya. 22 menit. Kan. Oke. Ngomong-ngomong guys, gue tuh tadi ada pertanyaan dari Rifki. Apa? Pendapatan JKT48 dari mana? Terus gue jelasin kan, ada namanya meet and greet, ada video call. Nah dia juga ngelakuin endorsement nih dengan produk-produk. Salah satunya adalah makanan, dan di sini Dia gue udah, collab gitu. gue udah beli nih ya. Di collab guys. Di collab nih, mana JKT-nya? Japota. Iya, Japota JKT48. Nih kalau beruntung kita bakal dapet merchandise. Coba kita bentuk apa? Coba aja. coba. Eksklusif merchandise jika beruntungnya kecil banget men. Nih. Jika beruntungnya kecil banget ya, apa maksudnya? Strategi dong. Iya strategi, coba makanya dari itu Dapat foto bang. harusnya sih coba kita buka dulu ya. Pakai ini unboxing. Kalau Ini yang kita nggak disponsor ya guys ya. nggak sponsor sama sekali. Tuh kan dapat guys, ini nggak disetting men. Dapat ini. Dapat Vioni men. Nah Vioni guys. Ini Ini profil card ini. Yoi. Gila. Vioni guys, gue ngefans banget sama Vioni. Vioni yang gue waktu itu di podcast sebelumnya gue udah pernah bilang kan, gue ketemu Vioni men, waktu itu dia lagi mau naik. Wow. Gen 8. Generasi 8. Cita-citaku waktu kecil mau jadi idola. Yoi. Mau pakai kostum dan rambut lucu di atas stage. Gila. 2002 kan? 2002 bisa lah. Gue aja 2003. Lu 2003? Yoi. Mana mungkin aja. Gitu. Nih, real nih. Ini nggak ada foto-foto. Tadinya coba apa? Kalau nggak ada nih mau gue cut anjing langsung gue habisin. Jangan. Jangan ya. Kita harus Vioni, terima kasih guys. sama Jabotan. Japota terima kasih udah ngasih saya kesempatan untuk beli ini, dan ada Apa? Lu mau foto kan dari Vioni. Lu ngomong foto kan? Vioni generasi 8. Global Center Team Love di tulis kita love. Jangan. Gila, Ini terima boleh kasih. makan. Boleh lah gimana? Boleh makan nih, sambil makan nih. Katanya nih, the song I love the most Eureka milik kita. Ya bagi yang nggak tahu, Eureka milik kita itu lagu yang penyanyinya tuh Z. Lu pasti tahu Z kan, walaupun lu nggak fans JKT. Z. Iya. Eureka milik kita. Eureka milik. Eureka tuh apa? Eureka tuh apa ya? Eureka tuh apa men? Sebenarnya gue juga nggak ngerti, kita Bukan nggak. bahasa Jepang ya? Eureka itu kan bahasa normal ya, bahasa Inggris bisa, bahasa Indonesia juga bisa.
Bahasa Latin loh. Coba kita lihat Eureka tuh secara tata bahasa apa artinya. Gila. Gue jujur ya, ini mohon maaf nih buat Poki. Gue beli Poki nggak pernah dapet men, 5 kali. Ini Japota dapat sekali langsung, berarti gue Japota, gue terkutuk lah Poki. Eureka artinya apa coba ya? Rasanya gimana Mas Rifki? Nggak Mas, apa-apa. sorry ya gitos. Tapi agak asin sih kayaknya. Umami ya. Wah, No. Eureka artinya secara harfiah aku telah menemukannya. Anjing. aku telah menemukannya milik bersama kapal. Maksudnya apa? Hah? Ada lanjutan. Gitulah kira-kira guys. Terus tadi udah bahas PSJKT sekolahnya. Oh iya, Apa? ngomong-ngomong dulu, jadi ingat nih, ini kan ada foto ya, foto kan. Dulu itu pas zaman gue masih SMA, kalau kita itu mau handshake sama member nih, itu disuruh beli harganya 40.000, beli foto sama CD, hadiahnya tuh handshake gitu. Dapat voucher gitu kayak kupon gitu ya. Apa? Iya tiket lah, tiket untuk handshake. Itu satu tiketnya 40.000, ngomong sama member 10.000, 10 detik. 10 detik dapat foto sama CD. Dulu masih CD. Nah sekarang itu kayak Masih ngeluarin CD kan ya? enggak, dia sekarang photocard. Terus kalau lagu-lagu gimana? Enggak ada nih. Digi nggak bisa nyala. Enggak dijual men, kan lagunya sekarang udah di Spotify. Dia enggak jualan lagu sekarang. Berarti kan ya semuanya digital guys. Iya, dia Jadi kan nggak punya barang kan? Nggak seru jadinya. Terus gimana? Kalau sekarang dia itu ada photocard tapi photocardnya digital men. Ini buat gue komentar gue juga sih buat sorry ya maksudnya buat YOT, buat manajemen juga. Maksud gue bagi gue kalau cuma digital nanti ada yang upload ke G Drive anjir tinggal di-upload aja kan. Tapi kayaknya ada fisiknya juga deh. Gue juga kurang paham sih sekarang tuh gimana. Soalnya orang pernah ngupload. Jadi masih ada photocard digital, ada yang fisik juga. Ini cetak sendiri kali dia. Kagak anjing. Cetak sendiri kali. Enggak. Tapi emang photocard yang itu emang spesial sih. Yang digital itu lebih bagus gambarnya segala. Pasti lah. Tapi gue pernah nemu banyak di Twitter yang ada yang upload di G Drive. Gratis lagi. Polisi yang makan itu kan. Ya, Susah. gitu lah. Susah kalau gitu kontrolan. Terus ada namanya two shot. Tusuk. Ini kita lagi ngomongin sumber-sumber pendapatan JKT ya. Two shot itu foto sama member JKT48. Tapi two shot itu bayar nih 200.000. Tapi foto ke 200.000 berapa gitu? Kayaknya 200.000 deh. Berapa? Kenapa deh? Tapi foto sama member itu random. Gimana menurut lo? Gak bisa milih gitu. Iya, misalkan nih, lu ke teater kita ada lagi Love, punya tim Love yang center adalah Fioni. Ya. Tapi lu belum tentu sama Fioni nih, di random nih sama siapa misalkan. Randomnya tuh cara randomnya gacha gitu. Iya. Ya nggak apa-apa lah. Oke. Nanti sama member. Nanti sama member kan. Tapi yang fotonya tau nggak pakai apa? Anjing. Betul ya. Ada yang pakai berantakan banget. Tapi fotonya pakai HP sendiri anjing. Gitu. Difotoin sama JOT ini. Tapi HP pakai HP kita. Bayangin kalau HP gue gimana? HP ada cuma bagus. Ini mau gue ganti abis ini. Terus pakai HP sendirian. Iya. Dulu juga gitu nggak? Nggak ngerti nih. Gue nggak pernah. 200.000 bayar pakai HP sendiri. Satu kali potong. Nggak boleh pegang-pegang nih. Nggak bisa ulang. Nggak bisa pegang-pegang. Nggak bisa pose-pose gitu. Nggak bisa, cuma nggak boleh pegang-pegang. Ya iyalah. Terus Soalnya kalau Cikaido tuh bisa guys. Lu tau Cikaido lagi? nggak tahu lagi. Cikaido tuh ada yang masih underground. Oh ini ada grup juga. Betul. Kalau dia belum ikut label gede, istilahnya Cika Idol. Kayak
Kohisekai. Iya. Kohisekai itu, iya Kohisekai. Banyak kayaknya. Banyak. Iya. Ada namanya Miraisi. Ada namanya Stellify. Gue kebetulan suka ikut acara-acara kayak begitu, yang free. Di sana cikanya 30.000, 35 gitu. Boleh? Ceki itu foto bersama tuh shoot lah kalau di JKT. Cekinya kemarin murah. Tapi membernya oke. Ini lu cari yang oke makanya, jangan yang nggak oke. Kan tergantung selera. Lu kan ya. Tapi menurut gue emang jauh banget sih guys. Secara performance itu JKT itu jauh di atas Cika nih. Menurut gue ya. Jauh sih. Kan nggak ada yang latihan anjir. Mungkin ya. Nggak ada manajemen lu. Ya udah. Lu berharap tapi ya udah bagus sih. Udah bisa begitu tuh. Bayangin aja lu, ya udah latihan sendiri di rumah. Gimana gitu latihan. Di Indonesia bagus banget JKT. Apalagi kalau tim passion ya. Dia terlalu mendewa-dewakan. Ada namanya Jessie. Oh bagus banget sendiri. Melodi. Siap. Miranda. Jadi udah 30 menit anjir. Jadi kayaknya untuk saat ini itu dulu guys ya. Ini terlalu ngalor ngidul. Tapi gue suka ya. Hah? Suka Kalau apa gue- nih? Tapi terlalu bebas gitu kan anjir. Kita harus bikin yang satu ituan. Ini Nggak tahu ini nih. Tapi gue simpen nih. Nanti gue nanti lah. ya nih 2002. Berdua. Itu termasuk tua dia. Kalau orang secewek kan ada namanya Michi masih berapa 16 tahun aja. Tapi enak nih dia. Beli berapa? Adalah udah. Masih dipikirin. Ini modal bikin video berapa? Ini udah modalnya ini doang. Iya. Ini HP punyanya saya gitu. Gue cuma modal apa nih? Ini apa yang ngalatin namanya? Tongsis ya? Tripod. Coba. Terus ini kita lagi pinjam orang kan. Ini kita jatuh minjem apa? Pinjem lah. Oke, bahas. Bagus banget pemandangannya kalau guys. Kuningan Tadi gitu. kan udah terangnya sekarang udah gelap guys. Udah malam ya. Jadi kita udahin aja dulu ya. Kira-kira ada tambahan apa gitu? Gak ada sih gue udah. Besok aja lanjut kan besok lanjut. Topik selanjutnya. Oh, anjir. Itu kan dari 1, 2, 3. 1 perbedaan Wibu, Wota, dan versi Kitty. Kedua Skyman. Gue kira ada yang komen gitu. Gak ada yang komen. Nggak ada. Nggak ada yang Komen kayak gitu. Anjing. Kan gue biar hadir gitu bang. Hmm. Terus berarti kira-kira. Tapi topiknya kurang menarik kan anjir. Nggak menarik sih. Timing. Menarik banget guys. Langsung aja perbandingan gimana? Oh iya. Yang dulu Boleh. sama sekarang. Hah? Mulai. Atau lu nge-react klip video. Video apa? Ya video, musik video lah. Yang dulu-dulu. Oh iya, gue kagak nih. Iya lu mau nggak? Gue bilang, gue tawarin. Gak usah lah, gue nggak usah anjir. Buat apa? Buat lucu-lucuan lah. Ini kita bandingin aja. Ini dulu sama sekarang dah, ini kita bandingin. Boleh. Boleh. Nanti gue siapin nih. Bahan ya. Iya. Gue siapin bahannya yang dulu ya, Iya. baru. Iya. Kita bandingin ya. Bandingin. Mampu nggak si yang tua-tua itu melawan kelompoknya Chrissy dan kawan-kawan? Tapi dari aspek apa nih? Apa aspeknya? Kalau orang komentar-komentarnya stage performance dulu katanya. Dulu katanya ekspresinya bagus dan segala macam. Gue tonton Pasti gue nonton kagak. Buat fansnya Christy komen ya, kita sikat dia nih. Kristi, Iya. lu belum lihat ekspresi Naomi ya? Enggak. Naomi itu, wah, Naomi itu siapa lagi? Sanju. Nanti deh. Siapa itu? Naomi itu generasi 2 guys. Sanju generasi 1. Cinta Naomi ya? Iya. Naomi itu punya adik namanya Shinka Juliani. Join juga guys. Sekarang ada gitu nggak? Ada. Apa adik? Ya. Siapa? Dina DC. Dari sini. Dia kembar di tim passion. Kembar musuh. Iya. Mana anjir bedain lah?
Ya Harusnya harus sama berarti. persis sama. Wah, itu berat loh. Mm-mm. Jadi guys, mungkin itu guys. 30 menit guys. Oke. Kan makan dulu ini. Iya. Lapar udah guys. Apa? Dibeliin Agitos. Enggak anjir. Gue minta. Terima kasih banyak rekan-rekan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa guys. Sampai jumpa. Jet.